Baik, sebelumnya selamat datang kembali kepada para viewer dan khususnya Ibu dosen Novilia Ramawati sebagai dosen pengampu mata kuliah isu-isu perdagangan internasional. Di video saya yang kali ini, saya akan membahas tentang dampak embargo terhadap negara target. Setelah di video sebelumnya kita membahas tentang definisi dan jenis-jenis embargo, kita mulai masuk ke pembahasan ini dan melihat embargo sebagai alat sanksi ekonomi yang memiliki berbagai dampak signifikan terhadap negara target, baik dari segi ekonomi makro, industri spesifik, kesejahteraan sosial, maupun inovasi dan teknologi. Maka diperlukan analisis mendalam dan didukung oleh sumber-sumber akademik terkini yang bisa membantu dan memahami kompleksitas dan intensitas dampak tersebut. Dampak yang pertama, ada dampak di ekonomi makro. Embargo sendiri dapat menyebabkan kontraksi ekonomi yang signifikan dalam negara target. Penurunan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB, peningkatan inflasi, dan kenaikan tingkat pengangguran adalah beberapa dampak utama yang sering terjadi. Untuk penurunan pertumbuhan PDB, menurut studi oleh Hufber, Scott, dan Elliott pada tahun 2007 dalam Economic Sanctions Considered, embargo dapat menyebabkan penurunan substansial dalam pertumbuhan ekonomi negara target. Misalnya, embargo Amerika Serikat terhadap Iran telah menyebabkan penurunan pertumbuhan PDB Iran secara signifikan. 2. Peningkatan inflasi. Embargo yang membatasi impor barang-barang penting dapat menyebabkan kelangkaan dan peningkatan harga, yang tentunya memicu inflasi pada akhirnya. Contoh, penelitian oleh Esefani pada tahun 2020 dalam jurnal World Development menunjukkan bahwa inflasi di Iran meningkat tajam akibat pembatasan impor barang dan bahan perilaku penting. Ketiga, pengaruhnya dalam ekonomi makro adalah tingkat pengangguran yang tinggi. Ketika perusahaan dan industri tidak dapat beroperasi secara optimal karena embargo, hal ini seringkali menyebabkan penutupan bisnis dan peningkatan pengangguran. Studi oleh Dresner pada tahun 2011 dalam International Security menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di negara-negara yang terkena embargo cenderung meningkat karena gangguan ekonomi yang meluas. Yang kedua, dampak di industri dan sektor spesifik. Beberapa industri mungkin sangat terpengaruh oleh embargo, terutama yang bergantung pada impor komponen atau ekspor produk ke negara yang memberlakukan embargo. Seperti contoh, industri minyak negara Iran misalnya. Mengalami penurunan produksi akibat embargo teknologi dan pembatasan impor. Menurut studi oleh Fackel pada tahun 2018 dalam jurnal Energy Policy, pembatasan akses terhadap teknologi pengeboran modern dan perangkat keras lainnya telah mengurangi kapasitas produksi minyak Iran. Dalam sektor manufaktur yang bergantung pada impor bahan baku misalnya. Pada sektor manufaktur yang bergantung pada impor bahan baku atau komponen yang juga sangat rentan, dipengaruhi juga oleh embargo menurut penelitian early pada tahun 2015 dalam Foreign Policy Analysis. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sektor manufaktur di negara-negara yang terkena embargo mengalami penurunan output karena kesulitan mendapatkan bahan baku dan komponen penting. Pengaruh yang ketiga adalah kesejahteraan sosial. Penurunan ekonomi seringkali berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Harga barang kebutuhan pokok dapat meningkat dan akses terhadap barang-barang penting dapat terbatas. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya pada harga kebutuhan barang pokok. Studi oleh Pak Sen pada tahun 2016 dalam Journal of Peace Research
menunjukkan bahwa embargo yang ketat dapat menyebabkan harga barang-barang kebutuhan pokok meningkat tajam, sehingga memperburuk kesejahteraan masyarakat. Dan pengaruh yang kedua adalah akses terbatas terhadap barang dan jasa. Embargo dapat membatasi akses terhadap barang-barang penting seperti obat-obatan, perawatan medis, yang dapat memperburuk kondisi kesehatan masyarakat. Contohnya, embargo Amerika Serikat terhadap Iran pada tahun 1990-an berdampak serius terhadap sistem kesehatan negara tersebut. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Garfield dan kawan-kawan dalam The Lancet. Yang keempat, inovasi dan teknologi. Embargo teknologi dapat menghambat perkembangan teknologi di negara target. Negara yang diberlakukan sanksi mungkin akan kesulitan mendapatkan teknologi canggih yang diperlukan untuk pengembangan industri. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya ada dalam hambatan terhadap kemajuan teknologi. Menurut Kastner 2012 dalam Journal of Peace Research, embargo teknologi dapat menghalangi akses negara terhadap teknologi canggih. Yang penting untuk inovasi dan pengembangan industri. Iran misalnya, kita ambil Iran lagi, mengalami hambatan signifikan dalam mengembangkan program nuklir dan teknologi tinggi lainnya karena embargo yang diberlakukan oleh negara-negara barat. Yang kedua, ada pengembangan mandiri dan inovasi lokal. Meskipun demikian, embargo juga bisa memicu negara target untuk mengembangkan teknologi secara mandiri. Studi yang dilakukan oleh Hakimian pada tahun 2016 dalam Middle East Economic Association menunjukkan bahwa Iran berupaya mengembangkan teknologi lokal dalam respons terhadap embargo. Meskipun proses ini memerlukan waktu dan sumber daya yang besar. Dan secara keseluruhan, dampak embargo terhadap negara target sangat kompleks dan seringkali membawa konsekuensi ekonomi, sosial, dan teknologi yang mendalam. Itulah pembahasan kali ini. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan di video selanjutnya. Stay tune untuk pembahasan lebih dalam. See you on the next video.